Hai Andika, guys, di sini banyak banget dari kalian yang request untuk saya nge-review mouse gaming murah. Nah, ketika saya tanya murahnya berapa, banyak yang jawab 100 ribuan. Nah, kemarin ketika saya browsing-browsing di beberapa e-commerce, akhirnya saya menemukan mouse gaming yang saya rasa bakalan cocok dengan requestan kalian karena harganya juga ya 100 ribuan lah, harganya sekitar 180 ribu tapi memiliki fitur dan juga spesifikasi yang menurut saya lumayan banget. Dan perkenalkan, ini adalah NYK Nemesis Ursa Gaming Mouse yang saya beli dengan harga 180 ribu. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan walaupun murah, tapi menurut saya fitur dan juga spesifikasinya ini bisa dibilang masih oke banget di harganya. Pertama, untuk sensornya pakai sensor dari PixArt yaitu PMW3325 yang sensor ini cukup overkill untuk sebuah mouse dengan harga 180 ribu. Dengan custom DPI-nya mulai dari 500 sampai 5000 DPI. Emang kekurangannya buat kalian yang suka main di custom DPI yang tinggi, ya DPI-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya, karena maksimumnya hanya di limit sampai di 5000. Cuman kalau kalian main game di monitor yang Full HD, menurut saya udah lebih dari cukup lah untuk 5000 DPI. Kemudian untuk speednya ada di 100 IPS 20G dan mouse ini juga sudah punya software driver sendiri buat kalian yang suka atur atau custom report rate, double click speed, kemudian kita juga bisa atur RGB effect. Dan yang menarik, dengan harga 100 ribu, 7 tombol dari NYK Nemesis Ursa ini juga bisa kita custom. Untuk kalian yang suka setting shortcut makro buat main game Dota atau game strategi yang lain, fitur makro ini jelas sangat membantu. Sekarang lanjut ke desain. Untuk desainnya ergonomik dan menurut saya desain shape-nya ini hampir mirip seperti Logitech G502 yang kebetulan kita juga punya, yang memang kalau dari bentuk ini sangat disukai oleh gamers karena feel-nya yang fit dan nyaman di tangan. Dengan dimensi panjangnya 130 mm, lebarnya 69 mm, dan tingginya 42 mm. Masih fit banget untuk kebanyakan tangan orang Asia. Tapi memang untuk user yang kidal atau left-handed, mouse ini kurang nyaman karena memang tidak didesain untuk user yang left-handed. RGB effect lightingnya juga nggak terlalu eye-catching, hanya ada di logo Nemesis dan garis di ujung bawah mouse, yang kalau saya pribadi suka banget dengan desainnya yang simple dan nggak terlalu terlihat gaming look banget. Kemudian kalau untuk build quality, menurut saya udah solid banget dengan plastik berbahan ABS dan finishingnya hitam doff yang pekat banget, nggak terlalu akrab dengan fingerprint, jadi nggak perlu sering-sering dibersihkan dan catnya bisa bertahan lama karena nggak lengket dengan keringat yang ada di tangan kita. Kemudian untuk kabelnya udah pakai kabel braided meskipun belum speed flag atau kabel paracord karena masih keras banget kabelnya, tapi kalau dari segi build quality menurut saya udah oke banget. Kemudian untuk konektornya udah pakai USB Type A berbahan gold plate, jadi dari segi transmisi data lebih cepat dan report mouse ke komputer bisa lebih presisi. Sayangnya untuk mouse fitnya menurut saya kurang gliding karena mouse fitnya dikit aja dan tipis banget, nggak terlalu besar, dan kalau digunakan untuk main game FPS, kalau saya pribadi kayak ngerasa kurang smooth aja gitu. Tapi mungkin nanti ketika ada third party yang jual mousefit PTFE, kalian bisa custom mousefitnya biar lebih gliding dan lebih nyaman ketika digunakan di permukaan mousepad dan digunakan untuk bermain game FPS atau first person shooter. Kemudian untuk switchnya pakai switch dari Omron, dan di harga segini menurut saya udah murah banget loh ya. Karena seperti yang kalian tahu, switch Omron ini punya lifespan yang tinggi banget, dan di Nemesis ini sampai 20 juta klik. Intinya dia akan double klik dalam jangka waktu yang sangat lama, atau karet di switchnya ini akan aus dalam jangka waktu 20 juta klik. Nah, 20 juta klik itu kapan lama lah, mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun. Kemudian untuk tombol forwardnya menurut saya agak kecil ya, atau tangan saya aja yang agak besar ukurannya. Tapi sebenarnya nggak begitu masalah sih, karena ketika saya pakai juga jarang banget typo antara tombol back and forward. Cuman feel-nya aja kayak kerasa agak awkward gitu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari mouse gaming NYK Nemesis Ursa kali ini. Dan kesimpulannya, dengan harga 180 ribu, jelas kelebihan pertamanya adalah harganya yang sangat affordable, di bawah 200 ribu, lebih tepatnya 180 ribu. Tapi memiliki kelebihan yang kalau misalkan saya rangkum, kelebihan pertama adalah sensornya yang udah pakai PixArt PMW3325 yang merupakan sensor high-end di harga 180 ribu ini. Kemudian bentuknya yang fit dan nyaman di tangan, dan juga ada fitur makro yang bisa kita atur melalui softwarenya. Fitur RGB-nya juga bisa kita atur. Kemudian dari segi build quality juga udah oke banget. Kabelnya braided, konektornya juga udah pakai USB plate gold. Kalau untuk kekurangannya, menurut saya mousefitnya ini terlalu tipis dan kurang besar, jadi kurang gliding. Tapi kita bisa custom dengan cara beli mousefit third party nanti kalau misalkan udah keluar ya, karena biasanya juga bakalan keluar untuk third party yang jual mousefit PTFE. Dan kekurangan lain adalah tombol forwardnya yang menurut saya terlalu kecil. Memang masih nyaman dipakai, cuman
ya kayak agak awkward gitu. Kemudian untuk kekurangan lain menurut saya adalah side gripnya ini ya, baik di bagian jempol atau di bagian kelingking. Dengan finishing doff-nya ini agak licin. Kalau misalkan dibikin tekstur yang kasar, menurut saya gripnya ini akan lebih nyaman lagi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari NYK Nemesis Gaming Ursa kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.